Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari yang bawa Quran atau handphone yang menggunakan aplikasi Al-Quran, kita buka untuk kajian sore hari ini mengambil tema mensitir dari salah satu Quran surat Ali Imran, tepatnya pada ayat 133 sampai 134. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kemudian disambung, wa jannati arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kemudian bukan berhenti di situ saja, dilanjutkan dengan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian ditutup wallaha yuhibbul muhsinin. Cek paripawa Sunda mah anu hartosna kieu Bu Sohati. Alhamdulillah panjang umur ini ya, sepuh kita ya. Gerak bersegera nyepetkeun kana ampunan dari Tuhanmu. Bahasa Indonesia-nya Bu supaya gampang campurnya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan anu bakal dipasihkeun kanggo orang-orang yang bertakwa, sareng orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di dalam waktu lapang maupun sempit. Nah ini sebelum dilanjutkan, jadi Allah teh mika cinta ka jalmi anu mensodakohkan hartanya, mentasarufkan kekayaannya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jadi Allah teh bogoh kajalmi anu sering sodakoh meskipun sadik tapi lumintir Bu, sedikit tetapi terus istiqomah, dibandingkan sodakoh anu embol-empot siga titik-titik hayang. Kadang gede, kadang bahil, kadang kesodakoh, kadang mardud, kadang mungkarot ya. Tetapi lebih cinta kepada orang yang bertakwa, kemudian bersodakoh di dalam keadaan lapang, di dalam keadaan cek jalmi Sunda mah bro di juru, bro di panto, ambarayah di tengah imah, sarawa ayah, sarawa boga, cena duit utuh tanah butuh eueuh. Jadi duit kubanding loba tapi ya teu aya pangabutuh kubanding ku loba ya. Tak kumaha Mas Kevin? Duit na teu teh alanyar baleureum Bu, tapi pangabutuh eueuh kubanding bisa sarawaha beuli. Nah, geus pokona mah jalma stres buah kumaha nu penting ieu teh ngagambarkeun daripada orang yang serba punya, serba banyak, sodakohnya embol-empot. Ya, kadang sodakoh, kadang medit gitu teh. Ya. Terus bukan hanya di situ,
ya, dan orang-orang yang senang menahan amarahnya, kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini ibu sareng bapak yang hadir, jadi kita itu perlu paham banget bahwa kebiasaan atau adat istiadat rek menta pangampura sukan ngadaguan badak, nah gitu. Ini hanya tata cara adat istiadat dan kebiasaan saja. Tetapi konsep memaafkan kepada orang lain, bersegeralah ketika ada orang lain bersalah kepada kita, jangan sampai mereka minta maaf, tapi maafkanlah saudara-saudara kita, terutama yang seiman dan seislam, ya. Kemudian bukan hanya di situ, Allah pun suka kepada orang-orang yang suka berbuat baik, ya, ngalobakeun kebajikan atau nabi beramal soleh. Jadi beramal soleh itu tidak mesti harus yang mahal-mahal, Kang Dono, ya. Jadi amal soleh mah misalnya lempang aya paku, ada sesuatu batu yang runcing, singkirkan supaya ulah mantak cilaka kabatur, ya. Ada orang yang moyokan datu mantak gohak teu mantak korowoh ieu, nya istighfar bae dina jero hate, astagfirullahaladzim, sareng doakeun ya Allah Gusti, mudah-mudahan jalmi anu senang popoyok teh supaya waras moyokan batur jeung diampuni dosanya. Maksudnya seperti itu. Nah, itu termasuk di dalam atau termaktub di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Nah, kenapa dan mengapa sore hari ini saya membawakan ayat ini, ya? Karena sekarang Wilujeng Sumping, Kang Sardono sehat selalu, ya, laminya tependaknya, mudah-mudahan sing pada sehat, pada rahayu ginanjar kawilujengan, ya. Ini sebagai mukadimah ayat dari Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Nah, sebelum masuk dan membedah terhadap ayat tersebut, mari kita sebagai umat Islam selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hai manusia, geura maraneh teh bersyukur, sing loba syukur ka Allah, pasti Allah bakal nambih mang pirang-pirang nikmat. Tapi ulah sabalikna, geura jauhkeun sifat jeung kebiasaan kufur nikmat, selalu ngarasula, berkeluh kesah, ngedumel jare wong Jawa, nggih. Nah, karena orang yang senang ngedumel, senang kufur nikmat, maka kata Allah, tunggulah azabku yang sangat menyakitkan pada hari-hari yang akan datang. Sekalipun kita diberi sakit misalnya, tetapi sakitnya masih bisa mendatangi majelis yang mulia seperti ini, maka hadirlah, karena dengan hadirnya di majelis ilmu akan mencerdaskan kita di dalam hidup. Nah, ini bersesuaian nih dengan fotografer channel YouTube Toha Putra Art, ya. Motonya channel YouTube Toha Putra Art, mangga Bu Juleha can muka ya tak ciri, ya. Dibuka Toha Putra Art di channel YouTube-nya. Di sana ada moto yang sering disampaikan, meskipun sedikit tetapi insya Allah membuat motivasi yang sangat berharga untuk hidup. Apa itu? Tadi tolabul ilmi begini, menuntutlah ilmu, karena dengan berilmu hidup kita akan mudah. Kemudian hiduplah dengan seni, ya, karena seni itu membuat indah di dalam hidup ini. Tapi seninya jangan seni yang madorot, Bu, ya. Seni misalnya yang mendatangkan manfaat masih banyak.
harus cerdas dan pintar milih seni yang membuat hati kita jadi indah, hidup kita jadi bahagia. Kemudian berikutnya, hiduplah dibingkai dengan iman sareng takwa. Mana mungkin orang rek iman sareng takwa lamun orang tara ngaji model kieu. Ya. Jadi ada pengajian ngewah, aya pangaosan anti. Nah, ada orang yang memberi tausiah mencet, oh sok santri gitu teh mohon. Yang ada tuh suudzon terus hatinya. Ulah diturunkan model gitu. Jadi lamun cek paripau sudah mah bira pulungan anu sae buang anu awon. Ulah siga di masjid nyandak nu sae sandal nu sarae dikumpulkeun di sandak tapi nu goreng ditinggalkan. Bukan itu maksudnya. Intisari ilmu yang baik ambil dan laksanakan, buang yang buruk-buruk. Para hadirin wa hadirah wabil khusus sahibul bait yang pada hari ini alhamdulillah sudah mulai kelihatan sehat ya. Mari kita doakan sahibul bait ini Ibu Eha ya, lagi diuji oleh Allah dalam keadaan sakit, mohon didoakan ya. Allahumma asfi, Allahumma asfi, Allahumma asfi. Oh ya, Mbak Nunung juga sakit ya. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya serta disabarkan hatinya dalam menerima ujian sakit dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mas Aib juga tadi saya menanyakan, beliau juga habis semalam suntuk servis audio sistem masjid, mungkin kelelahan, jadi tadi izin sejenak untuk bisa istirahat dulu. Mudah-mudahan para hadir juga maklum atas kondisi beliau dan kita doakan semoga beliau cepat fit dan sehat seperti biasa atau seperti sedia kala. Para hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 133 sampai 134 ini merupakan resep jitu. Resep yang ampuh ya. Jadi resep yang ampuh untuk apa? Untuk memperoleh nikmat awet muda. Siapa yang pengen awet muda? Nah, yang tidak ngacung berarti hayang enggal innalillahi ini ya. Ada nggak? Ada nggak yang pengen awet muda? Nah, mudah-mudahan maksudnya awet muda itu nantinya sehat, dipanjangkan umurnya, kemudian kita juga bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian kita juga berusaha meninggalkan atau kebiasaan-kebiasaan daripada kufur nikmat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin tadi Mas Guru Warlan ya, saya kebetulan kalau Jumat Kliwon estafet tadi khutbah di Masjid Longkrang ya. Kebetulan tadi malam karena kesempatannya terlalu sibuk sehingga materi yang akan dibawakan untuk di sini tadi separoh saya sampaikan di khutbah Jumat. Jadi tong bosan Pak Warlan lamun mirangkeun di dia. Karena apa? Semakin sering mendengarkan, insya Allah semakin fasih dan semakin paham hati kita untuk memahami kebenaran. Ya. Ini kebetulan di sini ada salah satu praktisi kesehatan, Dr. Amalia ya, kebetulan putri saya yang pertama. Jadi nanti kalau Bapak menyampaikan tentang konsep ini ada yang salah-salah, mohon dikoreksi. Tapi dikoreksinya jangan di sini, ya. Jadi kalau dikoreksi di sini, ketoro bodone bapaknya, ya. Tapi insya Allah karena meskipun saya sudah lulus di bidang kesehatan sudah cukup lama dan bekerja bareng-bareng dengan Ibu Sohati dulu ya Bu, lamun dihitung-hitung teh kurang langkung 40 tahun Bu nya. Gawe teh ngulu kupok mau anu sakitnya, tapi insya Allah karena terus belajar, terus pengen tahu dan membaca terus sehingga update terus tentang ilmu kesehatan. Dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun sudah banyak yang muda-muda, tetap yang tua
masih menjadi legendaris. Siga warung makannya mah oga ya, tanpa di siarkeun kana Facebook, tanpa diiklankeun dina TV jeung radio, tapi tetap alhamdulillah masih ada yang memanfaatkan ya. Mudah-mudahan saya masih bermanfaat untuk orang banyak. Kembali kepada konsep Quran surat Ali Imran 133 sampai 134. Ini mengajarkan kepada kita resep yang jitu untuk memperoleh tampilan awet muda, atau yang sekarang mah pengen tampil cantik, ganteng dan menawan. Kenapa ini penting disampaikan? Ayeuna mah ibu di kampung biasana gadis desa ngagon di sawah ya, ayeuna mah datang ke klinik kecantikan pengen apa? Pengen glowing. Nah ya. Pengen cantik, ayo di facial, ayo di cream bed dan sebagainya. Jadi ini penting saya sampaikan konsep awet muda dan tampil menawan pada usia-usia yang sudah tidak muda lagi, seperti ini yang duduk di depan ini contoh. Dulu waktu muda cantiknya luar biasa ya. Sampai sekarang mah Masya Allah, ayah bujang ganteng tinggal lihat acan, baring dicen bener ting jebi. Nah, ini kan menggambarkan ya, ada proses alami atau proses degeneratif dalam ilmu kesehatan ya, proses menurunnya fungsi tubuh, fungsi organ menjadi semakin banyak kekurangan. Nah, maka ini kita bedah di sini. Ada beberapa penelitian di bidang kedokteran yang dispesialisasikan ke bidang estetik atau kecantikan, atau supaya tampil cantik, ganteng atau menawan. Yang punya anak kecil mohon diamankan Mbak Taci biar tidak mengganggu ini, karena penting materinya ya. Karena sebenarnya setiap manusia ini meskipun tersirat ataupun tidak sengaja, pasti kita akan butuh yang namanya pengen awet muda, pengen panjang umur ya. Kalau awet muda kan pasti umurnya bertambah. Kesempatan bertaubat kepada Allah, kesempatan jarak tauhid kita kepada Allah semakin dekat, itu pasti akan didambakan oleh seorang muslim pada usia-usia sepuh seperti kita yang duduk di sini, seperti Pak Pardi, saya dan sebagainya. Pak Pardi ya, insya Allah tetap pengen tampil menarik, menawan, meskipun gigi sudah tanggal ya, kemudian rambut sudah warna 2 misalnya, tapi tetap di dalam berpenampilan pengen tampak rupawan atau bagus. Nah, para profesor dan ahli di bidang kesehatan, para dokter gitu ya, dokter yang sudah spesialisasi lebih tinggi, ternyata obat-obatan atau teknologi di bidang kecantikan, di bidang untuk awet muda, ini akan berkurang fungsinya. Cek jamaah Sunda mah mamatih nate kurang, lamun tidak dibarengi dengan konsep yang ternyata setelah diteliti apa sih sebenarnya yang sangat menunjang kepada proses terapi kecantikan supaya berhasil. Ternyata para profesor, para peneliti di bidang kecantikan itu meneliti ya, ada beberapa enzim yang bekerja di dalam jantung, kemudian di dalam lever, di dalam pankreas, di dalam ginjal ya, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan dan kondisi keteraturan pola hidup atau lifestyle, gaya hidup ya. Gaya hidup teh bukan gaya-gayaan saja pakai baju yang baru gitu ya, sepatu baru, bukan itu maksud saya. Tapi gaya hidup itu dari mulai kapan saat kita bekerja, setelah bekerja kapan kita istirahat, kemudian di tengah-tengah kesibukan kita harus menyempatkan beribadah kepada Allah, berkomunikasi kepada Sang Khalik. Kemudian bukan di situ saja, kapan untuk istirahat, kapan untuk berolahraga, karena olahraga diajarkan oleh Islam seperti berkuda, seperti berenang dan sebagainya. Itulah indahnya Islam. Karena apa? Olahraga ternyata ibu, bapak ya,
ngoyakeun jantung. Ari jalmi senang olahraga, jantung teh dioyakeun, Bu. Ya. Di orag-oragnya. Ibarat kuda mah dipecut supaya lompatna rada gancang. Jantung pun perlu begitu. Tetapi jangan salah, olahraga yang berlebihan atau over juga akan menimbulkan sebuah kegagalan jantung, kegagalan ginjal. Maka tidak sedikit orang yang lagi bulu tangkis kakarage bade serpen, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada di Malahayu, ya, nggak usah disebut, ya, contohnya banyak. Ada orang yang lagi lari, baru saja 100 meter sudah golepak, kojot, innalillahi. Maka kita itu tadi, lifestyle itu harus diatur, gaya hidup itu harus diatur, ya. Karena semuanya itu tidak boleh berlebihan. Nah, selanjutnya saya menginjak kepada konsep penelitian di ilmu kedokteran spesialisasi estetik, ya. Saya akan mengambil sampel satu contoh hormon yang dihasilkan oleh jantung, ya, koenzim atau Q10, ya. Itu sebenarnya enzim yang diproduk, yang dibuat oleh jantung, di dalam jantung, dan itu merupakan karunia Allah yang semakin usia kita bertambah, hormon itu akan semakin berkurang. Nah, kecuali pada orang-orang yang mau menggunakan konsep Islam supaya awet muda. Apa itu resepnya? Nah, kita mulai satu-satu kita bedah. Ini ada 7 nih, biasanya sampai jam 3 ya, tapi kita mulainya tadi sudah lebih setengah jam, berarti kita nanti setengah 4 selesai. Ya. Yang pertama, para peneliti di bidang kecantikan atau estetika memang ada obat untuk membantu atau suplemen untuk membantu, namanya kaki 100, ada kano 100, ya. Itu isinya koenzim. Jadi hormon untuk membantu supaya jantung bisa berfungsi lebih bagus. Nah, kalau beli yang namanya koenzim atau Q10 itu harganya sangat mahal, Pak. Saya ambil contoh satu merek dagang yang namanya kano 100 aja, yang satu kapsul harganya tidak kurang dari 9.000. Ya, kalau dijual di apotek di kota mungkin 9 kali 3 berarti 27.000, ya. Tapi kalau di klinik saya kan masih klinik di desa, Bu, ya. Maka ada kesan kalau berobat kok mahal ya. Nah, hari obatnya sami bae, Bu. Siga urang meser motor, ya. Motor Honda sama-sama Honda. Kalau kita beli Beat, mana mungkin bisa sama dengan PCX? Atau beli Beat, mana mungkin sama dengan Vario? Itulah beli obat. Jadi kita harus bijak mensikapi di dalam berobat. Jadi hari berobat teh persis siga urang gaduh peso, Bu. Nah, Bapak Pardi mau nyukur bewok sama kumis pakainya silet atau alat cukur. Mau babat rumput pakainya cengkrong, kalau sekarang mungkin ada mesin gitu, ya. Kemudian mau nebang pohon pakai balium, pakai ragaji, pakai golok dan sebagainya. Tapi kalau pohonnya besar pasti harus pakai mesin yang berteknologi. Jangan sampai dibolak-balik. Mau nyukur kumis saja supaya tereh bersih pakainya mesin sensor, aduh, bersih sampai bibir lah. Hiber bibirnya, ya. Ini jangan sampai begitu, Pak, ya. Jadi harus pas penggunaannya. Begitulah di dalam metode terapi atau pengobatan. Maka saya sampaikan, karena ini adalah teknologi ilmu kedokteran estetika, jadi obat pun perlu dibantu dengan sesuatu yang menjadi karunia Allah yang harganya sangat murah. Apa itu? Yang pertama, ya, di samping kita minum obat dalam bentuk ikhtiar dari ahli, ya, ahlinya itu kan dokter estetik, ya. Jadi kalau Islam itu mengajarkan, serahkanlah semua perkara itu pada ahlinya. Yang ahli itu yang pas untuk menanganinya. Jangan sampai sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya.
pasti tunggulah kehancurannya. Jadi ilmu kedokteran konsep estetika itu berarti menggabungkan, kita serahkan kepada ahlinya, namun karunia Allah yang diperuntukkan untuk menambah barokah dan datangnya awet muda itu juga diresepkan di dalam Al-Quran. Tadi yang pertama. Yang pertama resepnya adalah bertakwalah. Bertakwa tahu Bu? Gerak tarakwa supaya awet orang. Takwa teh naon ya? Berusaha menjalankan segala perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah. Contoh Bu, daripada beli krim untuk glowing, lebih baik dan lebih ampuh ambil air wudhu minimal sehari semalam. Kalau betul-betul lillahi ta'ala mengharap kepada Allah ibadah ini supaya diterima, kemudian setelah berwudu berdoa, ya Allah Gusti, abdi gaduh kukul, gaduh jerawat segede-gede genjring, segede-gede bedu gitu teh, ya Allah Gusti, mohon dihilangkan, mohon disembuhkan, ambil air wudu ya. Tapi jangan dibalik-balik, gara-gara ambil air wudu kemudian kukul kita bersih, kemudian sholatnya lupa. Tapi tetap konsep berwudu untuk sholat, setelah sholat berdoa untuk minta disembuhkan dari jerawat dan sebagainya atau penyakit-penyakit yang lain. Bukan hanya bertakwa, di samping kita disuruh bertakwa kepada Allah, kemudian Allah pun menyuruh geura sodako, geura balanjakeun harta atanapi dunya urang teh di jalan-jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun di dalam keadaan sempit. Jadi lamun urang keur boga loba pasikeun kaloba, lamun urang keur sakedik ulah medit pasikeun sakedik. Insya Allah kalau kita niat tulus ikhlas karena Allah, Allah akan menggantinya. Dan bukan itu saja, orang yang bertakwa, yang senang bersedekah, hatinya itu selalu tenang, sejuk, bahagia. Ya Allah Gusti, itu budak anak yatim rek dahar kan isuk teboga beas, pasian beas, sehingga dia masih diberi hak hidup oleh Allah. Teboga lalawuh, pasian indomie, pasian lauk, pasian tempe. Melihat anak-anak yatim jingkrak-jingkrak kemudian bahagia, hati yang normal pasti akan merasakan bahagia melihat orang yang menderita kemudian menjadi senang. Nah, hati yang seperti ini terus diasah dengan sedekah, dengan bertakwa, ini akan menghadirkan yang namanya hormon ya. Hormon koenzim yang tadi, hormon Q10 itu akan semakin diproduksi secara bagus ya, sehingga jantung yang biasanya pada umur 50 tahun rada-rada macet, rada-rada tersumbat jadi lancar lagi Bu. Nah, ini hikmah daripada orang yang bertakwa dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi yakinlah dengan bersedekah pasti kita akan diberikan barokah awet muda dan panjang umur. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua ini yang kadang-kadang tersengaja Bu, kebiasaan ini cenah cek jami Sunda mah dasar watak di bawah murah cenanya. Padahal yang namanya watak itu bisa dipelajari, bisa disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara begini, thalabul ilm, ikut pengajian. Apa itu? Yang membuat kita tidak panjang umur, yang membuat kita tidak bisa awet muda. Yang kedua itu adalah marah, sehingga Allah mengajarkan kepada kita, hindarilah kebiasaan marah. Sautik jengkel ya, berani kasih sautik poplotot bari jemucu-mucu ya, sesentak abatur. Nah, orang yang seperti ini coba dilihat Bu, orang yang suka marah ya, hatinya selalu panas, apalagi marahnya marah yang tidak terpendam Bu. Misalnya ya, contohnya mudah-mudahan di Malayu mata ayah Bu ya,
ayah sadulur, padahal sadulur Bu, mulai sawah langsung serepet sawot samaya saputing itu bisa sare, akhirnya minum obat tidur, tidak sembuh, ditambah satu tablet lagi obat tidur, kalakah pingsan ya. Ini kubane di penyakit sewot. Nah, kondisi-kondisi seperti ini akan menyebabkan kerusakan fungsi organ yang vital, yaitu pada jantung ya, kemudian pada hati. Pankreas kita bisa mungkin memproduksi insulinnya jadi terganggu. Itu dari konsep kejiwaan yang senang marah. Ada yang senang marah di sini? Nah, mulai ayeuna Bu, orang suka marah itu berarti membakar dirinya sendiri ya. Nah, itu yang penting happy, yang penting happy. Jadi konsep supaya obat kita berobat ke dokter, berobat ke para ahli kesehatan di bidang kecantikan, kemudian obatnya supaya manjur, supaya mati, ditambah dengan konsep ini ya, menahan amarah atau jauhi kebiasaan marah. Padahal marah cenah watak dikawit detik, tapi kalau sering ngaji kita kan diingatkan begini, tawasobil haq, tawasobis sob. Dira maraneh kabeh teh sing pada gemar, sing pada senang saling menasehati di dalam kebajikan dan kesabaran, saling memberikan saran pandang yang baik-baik. Ini insya Allah dikatakan oleh Allah ini adalah orang yang beruntung, bukan orang yang merugi ya, karena kita sejatinya jadi manusia itu merugi, seperti di dalam surat Al-Asri ya, wal as innal insana lafi hus ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi sejatinya kita itu manusia itu makhluk yang merugi, kecuali orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang apalagi tadi sudah disampaikan, berwasiat dalam bidang kebaikan dan menetapkan kesabaran. Itulah orang yang beruntung, karena orang yang seperti itu tidak termasuk orang yang merugi. Selanjutnya konsep atau resep jitu dari konsep Islam untuk awet muda yang ketiga adalah biasakan memaafkan dosa orang lain. Jadi kan ada di ulama pantasnya biasanya age minta maaf, mana salah jeung si fulan gitu teh. Di Islam tidak begitu Bu. Orang yang ketika berbuat dosa dengan kita, jangan menunggu mereka itu minta maaf, tetapi kita belajarlah langsung memaafkan kesalahan orang lain. Ayah di dia ayah. Nah, gengsi itu yang menyebabkan tidak awet muda, Ibu ya. Nah, ayeuna mah saparantos ngaji, gengsi teh lamun di kilo, sakilo nu meuli Bu ya. Beda jeung beas, sakilo ini sabaraha Bu? Nah, tapi gengsi lamun di kilo teu payu. Nah, mending daripada gengsi ayeuna mah urang belajar sakedik-sakedik, saeutik-saeutik, urang belajar bisa memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain minta maaf kepada kita. Oh, jeung cenah sukan minta maafna, minta pangampurana sakalian badah, bukan begitu ya. Anu kaopat ya, resep jitu untuk awet muda di dalam Quran dijelaskan, biasakanlah berbuat kebajikan atau amal soleh. Jadi ari jalma anu hatena selalu berbuat baik Bu. Misalnya contoh aya jalma di Soledad gitu teh age ditulungan ulah jah puas gitu teh ulah aya ieu naon aya jalma di jalan itu wah lebok matana teu beuntar, itu ada ini. Nah, itu jangan begitu, tetapi biasakanlah Bu kunaon, oh ternyata dipabut ku batu disingkirkeun teu kudu mahal Bu. Nah, tetangga anakna ceuri ternyata teu boga beas, tulungan talangan ku urang Bu ya, abdi gaduh beas
tapi lain cenah loba-lobana beas, tapi abdi ge pas-pasan. Mung kita lebih susah di abdi, ya abdi niat ngahutangan sampean ya. Padulah ngahutangan penting, ayeuna hutang 1 kilo sukan 1,5 kilo gitu. Jangan ya, tapi menghutangkanlah, meminjamkanlah dengan sifat-sifat ta'awun, tolong menolong, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan beramal soleh. Coba lihat orang yang sering nulung kanu butuh, nalang kanu susah, wajahnya beda dengan orang yang suka bahil ya. Orang yang bahil wajahnya kayak Bang Barongan, Bu. Nyawa Bang Barongan wajahnya serem. Tapi kalau orang yang suka membantu orang yang susah, pihak-pihak lain yang punya kesulitan, hatinya itu menumbuhkan aura ya. Kajen cenah irungna pesek kawas patoha ya, kemudian wajahnya bulat siga kesemak gitu ya. Ini persis seperti saya menggambarkan saya aja. Tapi karena orang yang suka berbuat soleh, hatinya itu dibanjiri oleh hormon-hormon yang membuat awet muda, sehingga terpancar di dalam wajahnya, di dalam berkata tidak pernah menyakiti orang lain, di dalam bertindak tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, di dalam berkarya tidak pernah merugikan orang lain. Persis seperti lebah, Bu. Makanya kita belajar kepada lebah ya. Lebah itu dia diranting, tidak pernah ranting itu dibikin patah ya. Lebah itu hinggapnya dan makannya juga yang bersih-bersih, gak seperti ulat terong nubatur lebok ya. Rambutan punya orang lain sikat gitu ya, itu yang namanya ulat. Tapi lebah di samping menghirup madu, kemudian dia juga menebarkan, mengawinkan bunga betina dan bunga jantan, sehingga membantu para petani, pertaniannya menjadi dari bunga menjadi buah. Nanti kalau asar kita berhenti sejenak, nanti dilanjutkan karena kita tadi mulainya agak lambat karena situasi hujan. Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang suka berbuat soleh. Nah, orang yang berbuat soleh di dalam Islam namanya solihin ya. Kalau yang wanita namanya solihah ya. Kalau yang mardudiyah orang yang suka berbuat jahat, maka jangan sok ngasih supaya kelihatan anaknya Islami, dinamakannya mardudiyah. Muhammad kafirun. Udah ada Muhammad kafirun. Nah, ini jangan. Makanya kita perlu ngaji, Bu. Mudah-mudahan Bu Sohati nanti tambah usia saudara-saudara semua yang ada di sini, semakin sepuh, semakin tua, itu semakin berisi. Siga kalapa, semakin loba cipatina ya. Jangan semakin tua semakin jadi naon jadi balangsak ya. Ini maksudnya balangsak di dalam amal ibadah. Nah, mudah-mudahan kita nanti pelan-pelan belajar menjadi orang yang soleh ya, sehingga ketika ada orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang melahirkan, mendengarkan misalnya si fulani melahirkan putranya gitu ya, kemudian kita mendoakan semoga anak yang telah dilahirkan menjadi anak yang soleh. Kalau wanita menjadi anak yang solihah. Nah, sekaligus saya kesini juga padahal tadi malam itu anu bebeten teh putri saya nomor 2, Bu, bebeten rek lahiran nu teu bisa bobo mbah kakungnya di rumah ciling-cingcat mondar mandir hoyong wewes hoyong gitu teh. Terus we nanyakeun sana ibunya ditelepon sulit ya, ayah telepon ke Bella gitu ya, gimana sudah lahir belum Pak, baru pembukaan nom kesang tiis kesang badan. Nah ini mbah itu ternyata empatinya cukup besar kepada anak. Nah, ini
Kita rest dulu sejenak ya. Ada azan, kita berhenti dari kegiatan semuanya, termasuk kegiatan makan dan minum. Begitu ada suara azan, jawab ya sesuai dengan bacaan azan, kecuali kepada kalimat-kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Maka ibu sareng bapak-bapak, jadi tadi berkaitan dengan doa kepada orang-orang yang telah melahirkan, sekaligus saya sekeluarga juga memberikan informasi sekaligus nuhunkeun pidoana. Alhamdulillah putri kami yang kedua yang namanya Dr. Gina Almasnur Afina yang mendapatkan suami Mas Abdul Rasid ya, ini dikaruniai seorang putra ya, kebetulan lahir kemarin jam berapa tepatnya? 9 pagi, jam 9 pagi hari Kamis ya, di salah satu klinik Partes di Kota Tegal. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ibunya sehat, ibunya selamat, bayinya juga sehat dan tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang baik, bermanfaat untuk agama dan persyarikatan tentunya. Ya, ini pesan bapaknya tuh bukan agama saja Kak. Di sana kalau tidak salah ada bermanfaat juga berbuat persyarikatan. Karena bapaknya itu ternyata seorang kader ya, dibesarkan di kalangan panti asuhan Muhammadiyah Pekalongan, sehingga dari sejak kecil, sejak remaja sampai dia menikah, kebetulan pun mendapatkan mertua yang menggemblengnya dengan persyarikatan yang sama. Jadi di dalam permohonan doanya itu telah lahir anak kami, seorang bayi laki-laki pada hari Kamis jam 9 ya, dengan selamat, ibunya pun selamat. Mudah-mudahan minta doanya supaya bermanfaat dan berguna untuk agama serta untuk persyarikatan. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ya. Yang kelima, ini semuanya ada 7, mudah-mudahan selesai. Yang kelima yaitu resep jitu untuk nungora nya awet ngora, ayeuna dirobah anu geus kolot awet kolot gitu ya. Ayeuna dirobah Mas. Hatur nuhun. Ini teori yang bagus ini ya. Jadi tadi konsepnya Mas Dono cenah anu kolot mah kabeh zamanna rata-rata balager, tapi keur ngora mah cenah kawas bengok kos belonya. Goreng belo becik jarang, acek jamaah Jawa mah ya. Mungkin mengukur dengan dirinya, tapi kalau mengukurnya dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau kemudian ibunya menyusul, hidup dengan mbahnya Abdul Muthalib, belum lama juga meninggal pula, pindah dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib, kemudian sampai beliau menjadi nabi dan menjadi rasul Allah. Beliaulah yang membimbing, melindungi dari kejahatan kafir Quraisy, tetapi sampai akhir hayatnya pamannya tetap tidak bisa berislam bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan sebuah contoh ya. Jangankan kita ya, kita semua di sini, Nabi saja pamannya diajak taker bengor ya, taker mana ngabudah. Tapi lamun Allah teu maparinan hidayah sareng anugerah Islam, maka tidak pula masuk Islam. Begitupun Nabi Nuh ya, anaknya ya anakku, marilah kita bersama-sama dalam perahu untuk memperoleh karunia dan rahmat Allah. Tidak abi, aku akan selamat naik ke gunung itu yang paling tinggi. Tapi akhirnya
sampai ayahnya betul-betul mengajak dengan ikhlas, mengajak dengan kasih sayang, namun hidayah Allah belum turun sehingga anaknya pun tidak menjadi golongan muslim. Nah, sekarang kalau kita sering ngaji begini di ceramahan, ya, bukan di camahan Bu, di ceramahan, ya. Kalau di camahan mah biasanya zaman kasurupan Bu, ya, zaman baheula, ya. Mungkin orang-orang sekarang nggak ngerti cuma ya, diceramahi, ya, ditausiahi, ya, didakwahi. Tapi kalau kita belum dibukakan hidayah dari Allah, maka tetap gitu teh, hidupnya belum bisa baik. Tapi masih mending lamun ibarat rek lumpang mah rek digolesat, padu digolesat saeutik nya, padu lecet saeutik gitu teh. Tapi lamun tara ngaji yang digolesat gubra teh nya langsung benjut, geus benjut getihan, dedel duel jara wong Jawa gitu ya. Nah, tapi kalau kita sering taklim, diberkahi ilmu, nah biasanya hidup itu akan dimudahkan dengan ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah betul-betul dirahmati oleh Allah. Jadi yang kelima ini kita diajarkan oleh ajaran yang suci dari Al-Quran, jauhi perbuatan hasad, garis miring atau ya dengki. Hasadnya dengki tahu ya Bu? Dengki teh misalnya contoh kieu nya, nah ieu patoha rek ceramah ka Malahayu ya. Nah, baheula patoha mah tak ngiri hate ka urang teh. Ieu di mana nya patoha diukna? Di dieu. Oh, permen karet sakilo gitu nya, taplokeun gitu teh. Begitu mau diduduki oleh saya langsung lepok. Permen karetnya nempel karena birit. Nah, ini orang yang dengki. Nah, ini sampai-sampai Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama." Hasad atau dengki, karena hasad ini dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita punya hasad, punya dengki di dalam hati, padahal kita ahli ibadah, padahal kita ahli sodako, padahal kita ahli menolong orang lain, pahalanya akan rusak, akan sirna seperti kayu bakar dimakan api. Eman-eman Ibu, urang geus haji, ya, urang tos umroh misalnya gitu ya. Hasad itu kita dengki tetapi melakukan tindakan. Contohnya begini, ada satu karyawan berteman 5 orang. Supaya satu karyawan ini di alam dipuji oleh pimpinan, sering ngomongkeun kancan opat. Si anu mah kieu, si anu mah kitu tehnya. Nah, jadi dia tuh dengan dengkinya senang bangga menari di atas penderitaan orang lain. Betah nyeuleuk kanca dipecat tina pagawean, betah nyeuleuk sadulur balangsak tina padamelan. Nah, ini dengki itu yang seperti itu. Itu akan merusak sholat kita, akan merusak ibadah kita, akan merusak sedekah kita. Mudah-mudahan di antara kita tidak punya penyakit hasad, ya. Dan orang yang tidak memiliki penyakit hasad, hatinya itu tidak pernah sewot, tidak pernah jengkel melihat orang lain bahagia. Bahkan dia selalu qanaah, selalu meyakini bahwa qadarullah betul-betul akan ditimpakan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi lamun aya sadulur leuwih sugih, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan tambah barokah, tambah sugih, tambah pakaiana. Mending lamun orang misalnya boga kabutuh, boga kasusah, bisa ditulungan ku sadulur anu keur dipasihan nikmat ku Allah. Ulah yang ada itu hasad terus, kumaha ieu jama ieu panenna hade bahayanya,
puting-puting kusuk gitu tanya, langsung nyiapkan ramuan yang kira-kira untuk membuat tadinya hangus terbakar. Ini dengki seperti itu ya. Aya jama dagang ya, laris baik padahal mah barang nate teu hade-hade teuing, tapi beliau menjadi pedagang yang jujur ya, kemudian ramah. Tapi yang satu ini aya jam nunganya sewot, aya nunganya menjem gitu tanya. Kemudian melihat orang yang laris, dengkinya muncul, neangan cari di Google dukun mana yang paling ampuh untuk membuat si Fulani dagangnya supaya bangkrut. Nah, neangan dukun. Nah, ini juga termasuk perbuatan-perbuatan dengki, termasuk mendatangi dukunnya itu perbuatan yang musyrik. Musyrik itu tidak diampuni dosanya, Bu. Kalau kita sampai meninggal kita berbuat musyrik, panggillah salawasna di neraka ya. Mending dosa musyrik lamun bisa milih mah ya, masih bisa diampuni. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita dihindarkan dari kebiasaan hasad atau dengki, pasti insya Allah ya, semua perkataan kita akan menyenangkan untuk orang banyak. Semua perbuatan kita membuat orang bahagia dan membuat orang lain tertolong ya. Semua apa yang kita miliki akan membuat manfaat untuk orang banyak. Itu kalau orang yang tidak punya rasa dengki. Kemudian bukan di situ saja, orang yang tidak dengki, Bu, ya, jantungnya sehat, darahnya bersih, ginjalnya normal, jadi jarang ku penyakit. Jadi untuk unclang pemulihan obat di apotek, ya. Para gosaotik mulai obat, barang gesuwe, geus tahunan, akhirnya garembil, terjadilah osteoporosis. Nah, itu akibat apa? Akibat sekarang ini ada orang apoteker ya, Mbak Eha kan pernah di apotek ya. Nah, ini sekarang banyak apotek nakar ya. Apotek tidak pakai resep dari dokter sudah bisa melayani, hanya apotek buat tameng aja, sehingga banyak korbannya. Tapi sukan di akhirat bakal ditagih, Bu. Kalau kita memberikan sesuatu bukan dengan ilmunya, besok neraka bagiannya. Nah, jangan menyebut nama Pak Mali. Saya tidak menyebut nama, tapi sekarang banyak ya. Bukan ini saja, Mas, bukan apotek saja. Sekarang ada juga dokter, bidan, mantri gitu ya, praktek aborsi sembunyi-sembunyi, setelah terbongkar ternyata bidan ya. Setelah dibongkar oleh polisi ternyata SPOG. Ya, ada juga ya. Jadi prakteknya itu untuk kemadharatan, untuk secuil kepentingan yang namanya demi uang. Padahal kita hidup besok dimintai tanggung jawabnya di akhirat. Jadi kalau orang yang tidak punya dengki, insya Allah wajahnya selalu berseri-seri ya, hidupnya selalu ikhlas, tidak pernah panas, tidak pernah sewot kasaingan kubatur, tapi hidupnya selalu sholat, berdoa, mohon perlindungan supaya hatinya dicukupkan. Boga bea sakilo, alhamdulillah, nu penting sukan isuk bisa ngaliwat ya. Sukan isuk ternyata menang bea sakilo deui, alhamdulillah ya. Padahal anak-anak ceurik menta jang bayar sekolah can gaduh cicis gitu teh. Sabarnya tong, sabarnya no. Gira doakeun Bapak di Jakarta keur ngalah tangkal artos ya. Ngalah artos mah tangkalannya. Ngalah artos teh awet teh tangkalan. Doakeun Bapak, begitu datang alhamdulillah bapaknya dapat uang, sekolah bisa terbayar, buku bisa terbeli. Hatinya selalu diijabah dengan kecukupan. Karena pernah saya sampaikan, kalau bahagia itu milik orang kaya, tidak mungkin ada orang kaya stres, tidak ada orang kaya darah tinggi gara-gara mikiran pakaian sieun dirampok orang lain, sieun dicopot ku batur, sieun leungit ku batur dan sebagainya.
Jadi pada hakikatnya bahagia itu adalah terletak dari nilai syukur kita kepada Allah yang tumbuh dan subur di dalam hati kita masing-masing. Dan ini akan memancar, membuat aura kita menjadi menarik, menjadi menawan, sehingga tampil awet ngora, yang kolot tampil awet kolotnya. Tajin kolot ge uklak-ukluk tapi masih betah ke masjidnya. Coba hari zaman udeng kimah sungkan aya azan ditutupan selina, aduh gandeng, aduh budak ya. Bahkan sampai ada yang mengatakan suara azan mengganggu tidur ya. Dari dulu Bhinneka Tunggal Ika itu sudah sepakat, tapi sekarang orang-orang Kristen lebih banyak ini berani ya, suara azan dipermasalahkan ya. Ada toa yang suaranya melantunkan bacaan Quran diperkarakan, ulama kiai dipenjarakan. Aduh pusing ya. Akhirnya apa? Kita harus hati-hati memilih pemimpin, hati-hati memilih partai. Lamun orang salah pilih, dosa orang 5 tahun sukan tergadaikan untuk masuk ke neraka. Mau apa mau? Nah, jangan masa bodoh dengan politik, jangan masa bodoh dengan memilih pemimpin. Pemimpin baik mulai tingkat RT, pilih yang soleh. Tingkat RW, pilih yang soleh atau solehah. Camat yang dipilih oleh rakyat atau camat pilihnya oleh bupati ya. Berarti milih bupatinya, kita juga harus milih bupati yang soleh atau solehah. Yang lahir dari partai-partai yang punya nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai idealisme. Jangan berpikir urang mah milu nu jenuk we isin dari eleh sok dipoyokan ku batur. Untuk urusan menang kalah nomor 7 likur cek Sundana. Yang penting kita sudah menegakkan kebenaran, Allah yang akan mengganti besok di yaumil akhir. Jadi ibu yang sudah sepuh, yang masih muda, yang remaja, tolong jangan apatis terhadap memilih pemimpin. Ini sudah tahun-tahun politik. Bahkan sekarang sudah mulai konsep-konsep non-identitas itu sudah digelorakan oleh yang mengaku dirinya sok Pancasilais. Padahal nggak mungkin orang tanpa identitas akan berjuang. Dengan identitaslah kita mampu berjuang. Sudah mulai ada konsep yang digembar-gemborkan, tidak boleh menceritakan masalah politik di dalam masjid. Ya ini sudah bahaya. Masjid dulu diciptakan untuk kemaslahatan umat. Dari mulai urusan politik, urusan negara, urusan ekonomi, urusan sosial dibedah dan dipecahkan di dalam masjid. Nah yang keenam, hindari kebiasaan hidup yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu apa? Nah ini saya bacakan dulu di dalam Quran surat Al-A'raf. Mas Fatuddin mohon dibantu kalau ada yang salah dibenarkan, diluruskan. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Quran teh mere pituduh, hai anak cucu Adam yang merasa anak cucu Adam diradengekeun ya. Kalau yang tidak ngadengekeun berarti bukan anak cucu Adam ya. Berarti cucu saha? Cucuna yang disebut oleh Darwin. Konsep Darwin tahu ya, ini kan sudah bertentangan. Katanya kita keturunan monyet. Astagfirullahaladzim ya. Ini sudah terbantahkan ya. Berarti kita harus yakin kita adalah anak turun dari cucu Adam. Apa? Pakailah pakaianmu yang paling bagus setiap memasuki masjid. Nyari ke masjidnya bu ulah pakai mukena anu geus puyuhan tahu nya? Tingkaratol hiding naon? Geus pokona naon lah gitu. Hari teh mohon. Terus bau pace kubanding kesang tepung mulut nembe dicuci ya. Bau cangkudu ya. Cangkudu asakan bauna teh enak bu. Nah. Tapi lamun rekondangan astagfirullahaladzim biwir di berem-berem kawat jawet ayamnya butuh bodas tepung tarigu ya. Kan akhirnya jadi lagu runtah.
Nah, ini kondangan yang untuk orang lain bermaksiat dengan bibir-bibir, berem-berem, jawer hayam, bibirnya maksudnya. Harusnya dirubah ketika wah ini si ayang teh suami datang, berarti mulai dibikin harum ya, dibikin merah ya. Yang tadinya pakai daster di caropong gitu ya, cari baju yang paling bagus, ajak sholat ke masjid gitu ya. Setelah sholat ke masjid, muliakan suami, begitu Bu ya. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan Bu. Fitrah kita, perut kita itu ditakdirkan oleh Allah itu harus komposisinya 3 bagian. Sepertiga ini untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya untuk udara. Jangan sampai kita makan berlebihan, udaranya 3 bagian, akhirnya tuh gitu ya. Langsung bacanya toblek. Astaga. Nah, ini kan sudah ini ya. Harusnya itu kita berikan kesempatan untuk ada udara di sana supaya nyaman. Nah, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini ada Bu dokternya nih, tanya nih, orang yang biasa punya berlebih-lebihan makan sate. Nah, ini sate itu biasanya dari kambing atau dari domba ya, sering disalah atau di kambing hitamkan. Ulah dahar sate, matang darah tinggi ya, darah tinggi terus stroke dan sebagainya. Padahal yang namanya sate itu adalah daging terbaik Bu. Bahkan Kanjeng Nabi itu diriwayatkan dalam sebuah hadis paling suka daging kambing, terutama daging kambing dari paha kaki yang sebelah kanan bagian depan. Nah, ini ada hadisnya, perlu dipelajari. Ada apa itu, harus teliti ya. Kambing yang bikin darah tinggi itu Bu, kambing itu kalau pulang dari Jakarta mampir di Tanjung, astagfirullahaladzim, hampir ninggal ya, jama kasurupan apa kasurupan ku juri kuda lumping apa juri hawu gitu tanya, dahar sapiring nambah 2 piring, satena sakodi ku sorangan Bu. Abi nu ningali ya, astagfirullahaladzim, ini masuknya kemana ini? Ada yang seperti itu. Maka begitu pulang langsung pusing 7 keliling, ayah utang, ayah 7 linggut, langsung kejang-kejang. Innalillahi wa inna telah meninggal dunia si fulan habis makan sate. Akhirnya kambing jadi kambing hitam, di kambing hitam kan maksudnya. Nah, itu yang dimaksud, kita jangan terburu-buru kambing itu disalahkan penyebab darah tinggi, tetapi yang salahnya itu berlebihan konsumsi dagingnya. Orang yang senang gula, senang manis berlebihan, nungarana ngawedang 7 likur kali sapoe-sapeting ya. Makan nasinya 2 piring sekali dahar, minumnya es teh sudah karbohidratnya tinggi, minumnya manis es teh pisang, terjadilah penggumpalan lemak oleh ikatan zat gula di dalam darah sehingga menyebabkan diabetes atau kencing manis. Itu yang disebut orang yang berlebih-lebihan itu akan merugikan diri sendiri. Sehingga kenapa ini disampaikan di sini? Orang yang suka berlebih-lebihan pasti diancam tidak bakal awet mora atau awet kolot. Cangkolot akhirnya geus maot manten ku penyakit kencing manis, ku darah tinggi, belum lagi penyakit-penyakit kayak kolesterol, trigliserida, asam urat dan sebagainya. Nah, kemudian yang pamungkas yang ke-7 biar selesai. Kalau kita pengen betul-betul awet muda dan awet kolot misalnya katanya, kita harus rajin qiraatil Quran. Hiasilah rumah kita itu dengan qiraatil Quran, karena rumah yang menjadikan baiti jannati adalah rumah yang sering dialunkan suara-suara Al-Quran. Barokah Allah akan turun, malaikat rahmat akan mengamini bacaan-bacaan Quran kita. Ini sudah luar biasa. Sehingga
kalau bacaan Quran menjadi kebiasaan di rumah kita itu terasa surga. Meskipun berdinding bilik ya, kemudian beralaskan tanah ya, beratapkan misalnya naon alang-alang, tapi yang namanya hati yang selalu bersyukur, ada bacaan Al-Quran di sana, rumah terasa surga kita bersama. Jadikanlah rumah kita tempat untuk belajar Al-Quran, karena sebaik-baik amalan adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan belajar Al-Quran, hati kita menjadi terang. Kita dimudahkan bagaimana menatap hidup masa depan yang tadinya sumpah akan terbuka. Jadi Quran itu dibaca, kemudian diterjemahkan, diartikan, difahami, kemudian diamalkan di dalam setiap sendi kehidupan. Dari mana kita akan mengamalkan Al-Quran? Al-Quran kalau digegowok teh Yasin bae misalnya, yang lain tidak pernah dibaca, boro-boro diterjemahkan. Nah itu bukan keliru, tetapi saya hanya tambahkan, ayo yang namanya Al-Quran bukan Yasin saja, dari suratul Fatihah sampai surat Anas 30 juz ya, kemudian 114 surat ya, ayatnya setelah diteliti bukan begini, tapi berapa Pak Pardi? Ayatnya 6.666. Itu mah yang konsep lama, tapi setelah dihitung ternyata berapa Pak? 6.326 ya, kalau nggak salah seperti itu. Nanti belajar lagi. Nah, orang yang selalu belajar Al-Quran pasti lisannya itu selalu hati-hati di dalam bercanda, di dalam berkata, di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran pun suka, hobi. Kalau orang sudah biasa baca Al-Quran, hatinya selalu lembut, ditumbuhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang soleh ya. Karena apa? Al-Quran menuntun kesolehan kita di dalam meniti kehidupan, baik di dunia maupun untuk meniti kepentingan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 7 poin dari konsep yang akan mendatangkan rizki minallah, rizki awet muda, betul-betul bisa kita peroleh dengan cara kita sering datang ke majelis-majelis yang mulia atau majelis pengajian semacam ini. Kepada para hadirin dan wal hadirat oge atau juga ya, kepada para pemirsa channel YouTube Toha Putra Art, karena ini ada fotografer yang insya Allah kita ngaji di Saungnya Mang Aep di lereng Gunung Asem Malahayu, tapi nanti ini yang baca dan mendengarkan itu nanti bisa mendunia Bu, seluruh Indonesia bisa buka. Kemudian ada orang-orang luar negeri juga sudah mulai pada komen ya Mas, iklan sudah mulai datang. Nah ini berarti berkat perjuangan ibu-ibu yang hadir di sini sudah mulai like, subscribe dan berbagi kepada pihak-pihak lain. Mudah-mudahan kajian yang digagas oleh Toha Putra Art ini bermanfaat untuk orang banyak. Akhirnya mari kita kokohkan lagi, hiduplah dengan ilmu, karena dengan ilmu hidup kita itu akan mudah. Hiduplah dengan seni, karena seni membuat hidup kita akan terasa lebih indah. Kemudian hiduplah dibingkai dengan iman dan takwa, karena iman dan takwa akan membuat hidup kita semakin terarah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bilih aya tutur kata yang kurang berkenan. Cek paripo sudah mah aya anu panjang juga pondok nyogok, nuhunkeun agungin pangapunten, nuhunkeun pangampura, minta maaf yang tulus karena saya manusia biasa, pasti banyak kesalahan dan kehilafan. Tetapi barangkali ada kebenaran yang disampaikan, insya Allah itu kebenaran bukan dari saya pribadi, tetapi datangnya dari konsep-konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Demikian akhirnya saya tutup dengan nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.